Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Juntol TV. Nah, oke teman-teman, di video saya kali ini kita nanti akan coba melihat kondisi terkini proses pembuatan atau pembangunan tembok atau benteng keraton ya, yang bisa dibilang mengitari di area keraton teman-teman. Jadi saya nanti mulai dari utara Ngasem teman-teman, utara Pasar Ngasem itu. Nah, bagian utaranya ada beberapa tembok yang roboh dan sekarang baru proses proses pembangunan lagi ya, proses pembangunan lagi. Nah, untuk kemarin waktu saya datang ke area untuk yang di bagian utara itu sudah mulai ini ya teman-teman, dikerjakan atau dibangun. Nah, untuk itu kiranya sudah sampai sejauh mana untuk proses pembangunan benteng tersebut teman-teman. Nah, kebetulan ini saya sudah memasuki di jalan, kalau lurus nanti nabrak ya, lurus nabrak ke Pasar Ngasem. Nah, dari perempatan ini teman-teman, kalau ke arah kanan menuju ke terminal ya, terminal Ngabrian. Nah, ini kita ambil lurus terus. Nah, di depan ini kita ambil arah kanan ya, dari sini, dari Kadipaten Lor ya. Nah, ini dia, kita sudah memasuki di area proses pembangunan atau pembuatan benteng keraton teman-teman. Nah, untuk yang di wilayah sini atau di daerah sini ya teman-teman, ini sudah mulai dikeruk-keruk. Nah, ini kita lihat aja. Oke, kita lihat dari sini saja karena mengingat kita nggak boleh masuk area tersebut ya teman-teman. Walaupun ini kondisinya sebenarnya bisa ini untuk masuk, tapi kita cukup di sini aja. Nah, ini untuk proses pembangunan atau pembuatan temboknya di sini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Nah, kebetulan ini itu bekas tembok yang dulu sempat ada, cuman roboh seperti itu. Makanya untuk saat ini mulai dikerjakan lagi atau dibangun lagi. Yuk, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk kedalamannya sendiri bisa dilihat seperti itu ya. Kedalamannya kurang lebih sekitar 1 meter ada nggak tuh? Sekitar itu. Nah, ini nggak tahu besok bakalan di sini naik, terus di sini juga naik kayaknya ya teman-teman. Ya, terus di tengahnya ini yang biasanya untuk pejalan, bukan untuk pejalan ya, yang kayak benteng-benteng yang lain ya, yang atasnya itu bisa digunakan untuk ya, kalau zaman dulu mungkin untuk pertahanan ya, melawan penjajah seperti itu. Kayak benteng-benteng yang lain yang sudah jadi kan, bagian sini sama sini kan naik ya teman-teman, naik, terus tengahnya itu nanti diisi tanah, terus pasir, terus dicor atasnya seperti itu. Nah, ini kita nanti akan coba telusur ya, selusur dari sini, Kadipaten sini, nanti bakal lurus terus ke arah selatan, mentok sampai di Joteng Kulon teman-teman. Habis Joteng Kulon kita nanti akan ke arah timur, yaitu ke Pelengkung Gading. Kita akan lurus saja ke timur mentok ya, sampai ke pojok Beteng Wetan. Nah, kita nanti akan lihat apakah untuk proses yang di Pelengkung Gading itu sudah selesai. Nah, kita mulai dari sini. Kita langsung aja, ini untuk proses pembangunan atau batu bata ya, menaikkan batu bata sudah sampai di sini. Kalau untuk di bagian timur tadi belum, baru dikeruk seperti itu. Nah, untuk pondasinya baru sampai di sekitaran sini saja. Yang di sebelah sana tadi belum. Nah, itu kemungkinan nanti ekskavator nih ya teman-teman. Ini yang fungsinya untuk mengeruk ya, bigu. Ini mungkin akan mengerjakan yang sebelah sini kemungkinan ya. Nah, untuk yang di sebelah sini baru segini ya teman-teman untuk pondasinya ya. Ini nanti bakalan full sampai atas sana. Nah, ini nanti nggak tahu tadi kan yang di sana kan, nah itu kan kelihatan ya teman-teman. Apakah bakalan nanti setelah itu jadi terus yang di sini juga bakalan dibikin? Kita tunggu saja untuk video selanjutnya ya. Kemungkinan masih lama atau masih panjang untuk prosesnya. Oke, bisa dilihat juga untuk material-materialnya ya teman-teman. Ini kebetulan saya ke
pagian ini, sekitar jam setengah 7. Jadi untuk pekerjanya belum ada yang datang, kemeruputan seperti itu ya. Tapi bisa dibilang untuk pengerjaan sangat signifikan sekali teman-teman, termasuk cepat untuk mengerjakan tembok keraton ini. Nah ini sudah berdiri, bawahnya sudah dicor ya teman-teman. Nah sudah dicor itu ada sebagian yang sudah dicor. Oke, lapisan-lapisannya begitu tebal ya teman-teman, sangat tebal. Nah besok kemungkinan saya ulangi sekali lagi ya teman-teman, yang di bagian sini ya, sebelah sini besok juga ada tembok. Jadi untuk saat ini untuk temboknya baru yang di bagian utara dulu. Nanti setelah yang utara jadi bakal geser di selatannya seperti itu. Oke, kita gas ya dari Kadipaten Lor. Untuk kondisi saat ini seperti ini. Nah untuk yang di sebelah sini sudah bisa dikatakan cukup tinggi ya teman-teman, untuk temboknya ya cukup tinggi dan cukup tebel teman-teman, cukup tebel tuh. Sebentar kalau dilihat dari gambarannya, apakah mungkin besok di sini cuman ini aja ya teman-teman, cuman yang bagian utara aja, habis itu terus proses penyambungan yang di sini yang miring seperti itu ya? Itu bukan ya, soalnya dilihat dari itunya tuh. Atau bisa kita besok tunggu aja lah, jangan mengira-ngira seperti itu ya. Intinya untuk kondisi di Kadipaten Lor untuk saat ini, bentengnya yang di sini, sebelah sini ya teman-teman, ini sudah setinggi 2 meteran, setinggi 2 meteran. Nah, kemungkinan nanti nggak tahu bakalan naik ya. Itu yang atasnya masih ada besi yang harus dicor itu. Tuh mungkin nanti bakalan naik lagi tuh. Disamakan sama yang bagian baratnya teman-teman. Jadi masih naik lagi itu, masih kurang naik. Oke, kita keliling teman-teman, kita coba keliling dari Kadipaten Utara, Kadipaten Lor gitu ya, sampai ke selatan nanti ya, sampai ke pojok Beteng Wetan. Nah di sini tambah lebih tinggi lagi teman-teman untuk bentengnya ya, tambah lebih tinggi lagi untuk wilayah sini. Nih. Oke. Nah, di sebelah sini ternyata juga sudah cukup tinggi teman-teman. Kan yang sini sudah cukup tinggi. Wih, cepet ini ya. Yang kemarin belum sempat sampai segini. Waktu saya kesini bukan seminggu ya, 2 minggu yang lalu ya. Sekarang kondisinya sudah cukup bagus banget ya, sudah cukup signifikan sekali. Kondisinya sudah cukup bagus banget ya, sudah apa namanya, sudah dibikin yang pinggiran-pinggiran ini juga sampai ke selatan sana. Nah nggak tahu nih, tapi untuk yang bagian utara tuh, nggak ada narasumber ini. Saya mau tanya untuk yang di bagian situ, apakah nanti bakalan selatannya juga dibikin atau cuma segitu aja ya. Oke, kita jalan aja lurus ya. Oke, lurus aja ini sampai ke selatan sana. Monggo Pak. Nah tuh. Nah teman-teman, untuk yang di area sini ya, ini kita bisa lihat untuk ketebalannya segitu. Kita coba merapat aja, datang ke sampingnya itu seperti apa ya. Nah kita coba lihat dari dekat ya, mumpung pekerjanya juga pada belum datang. Nah untuk ketebalannya sendiri seperti ini ya teman-teman. Ini cukup tebal, jadi berapa ya, sekitar ya nggak ada 1 meter sih, tapi cukup tebal. Nah ini nanti bakal masuk ke area sini teman-teman. Nah ini aja. Nah di bawahnya tadi yang di sebelah utara sana kan terdapat ini ya, kayak gini ya, kolong untuk penyambungan. Nah itu berarti tadi fungsinya untuk ngecor ya, untuk pondasi. Nah untuk slope ya yang sama seperti yang ini berarti ya. Nah
Oh iya, berarti maju teman-teman. Berarti maju ya. Tadi baru dibangun yang utara itu baru tembok yang bagian utaranya aja, nanti bagian ke selatan juga bakalan dibangun seperti ini. Dan untuk lebarnya bisa kalian lihat sendiri ya, ini cukup lebar teman-teman. Dari sini aja ya, ini cukup lebar, cukup 2 meteran ada, ini cukup lebar. Nanti ini atasnya bakalan dikasih tanah, terus pasir, habis itu terus dicor seperti itu ya bagian atasnya ya. Oke, kita lanjut ke selatan teman-teman. Lanjut ke selatan untuk melihat kondisi yang lainnya. Yuk guys, kondisi saat ini. Nah, untuk di sini belum ya teman-teman, di sini nanti bakalan dimajukan lagi untuk yang di depannya. Ini baru di belakangnya, dan yang pastinya bakal di renov lagi ya. Ini bakal dikelotoki teman-teman untuk apa namanya, kayak gambar-gambar ini dihilangin dulu sih. Nah, dikelupasin kayak sebelah sini, dikelotoki ya. Nah, dikembalikan seperti ini lagi ya teman-teman, baru nanti diatur ulang. Nah, kayak ini batu batanya kan sempat rontok ya itu teman-teman, sempat kondisinya seperti itu ya, tuh sempat itu batu lama. Itu nanti bakalan kalau misalnya kondisinya kurang bagus bakalan diturunin seperti itu ya teman-teman, diganti yang baru gitu. Itu nanti diatur ulang lagi. Ini baru tembok yang belakang, nanti yang di depannya ada lagi seperti itu. Oke, yuk kita gas lagi ke selatan. Berarti sepanjang ini khususnya untuk yang di bagian barat ya, kondisi saat ini seperti ini teman-teman, bisa kalian lihat sendiri, bisa kalian pastikan. Nah, di sini juga ada satu ekskavator teman-teman, yang ini fungsinya untuk ini apa, memindahkan tanah ya, seperti itu ya. Terus ini yang di sebelah sini sudah dikelupasin semua ya teman-teman, dari ujung selatan sana sudah dibersihin semua. Ini kondisi saat ini. Nah, nanti batu-batunya seperti ini ya teman-teman, batu bata yang zaman sekarang. Kalau yang ini kan batu bata dulu ya, batu bata zaman dulu ini. Nah, ini sudah sampai di Jalan Basahan teman-teman, Jalan Basahan. Oke, nah yang di sebelah sini malah kondisinya sudah cukup tinggi, tuh tinggi banget. Cuman untuk ukuran ininya kok beda ya, tuh loh, itunya beda sama yang lain ya. Lalu ini untuk drainasenya juga sudah ready ya teman-teman. Ini kan untuk saluran air kalau nggak salah ya, untuk drainase ya. Ini nanti nggak tahu bakalan ditaruh di sebelah mana ini. Nah, nanti ditunggu aja. Oke, ini sampai ke selatan sana tuh, sampai ke selatan sana ya, sampai ke lampu merah tuh. Kalau ambil ke arah kanan bakal menuju ke Wiro Brajan. Kalau ke arah kiri nanti ketemunya di Pasar Ngasem teman-teman. Kita nanti lurus saja. Nah, oke. Nah, di sini sudah ada ini ya, tatanan anyaman besi-besi teman-teman. Ini yang nanti bakalan digunakan untuk ya kayak untuk slope dan lain-lain ya, atau untuk mengganti yang sekiranya besinya udah aus atau udah rapuh gitu ya. Nah, kan untuk di ini juga dikelotoki ya teman-teman, dikelupasin ya, itu dibersihkan. Nggak tahu tuh maksudnya dibersihkan itu apa, supaya biar ini ya prosesnya untuk pengerjaannya lebih gampang atau lebih apa gitu ya. Sebenarnya kalau kayak gini tuh misal nggak dikelupasin, itu ujungnya kan ditimbun tanah ya nanti ya untuk tengahnya ya. Tapi kenapa harus dikelupasin ya? Bagi yang tahu aja silahkan isi di kolom komentar.
Nah ini untuk para pekerjanya sudah mulai berdatangan ya, walau belum semuanya, baru ada beberapa. Untuk di sekitaran sini kondisinya masih seperti ini, baru proses pendirian tiang aja ya teman-teman yang bakalan dicor ya. Belum kayak yang utara tadi itu bisa dikatakan cukup signifikan, cukup cepet banget itu. Kalau yang ini ya seperti ini kondisinya. Nah ini kalau ini untuk tembok yang ini ya, apa namanya, yang persis yang saya bilang tadi, yang di bagian ujung sana ada, yang di depan juga ada, seperti itu. Jadi untuk area sini juga lagi proses juga ya teman-teman, belum kelar. Oke, ini kita sudah sampai di Jalan Nagan Lor, Kampung Nagan. Tepatnya kalau kita lurus nanti, yang dulu di depan situ juga ada jalan ya, jalan yang menuju ke Joteng Kulon teman-teman, zaman dulu. Nah kita lihat di sini sebentar. Nah teman-teman, kita coba lihat di sini untuk material yang akan diisi di dalamnya besok itu seperti apa gitu ya. Tuh ranok jalan nih. Nah ini teman-teman, yang tengah seperti yang saya bilang tadi ya, yang tengah itu isinya tanah ya, tuh tanah. Jadi yang sini sudah, misal sudah tinggi, yang di tengah taruh tanah seperti itu. Nanti baru atasnya lagi dicor. Gitu ya teman-teman. Mantap. Oke, kita terus saja. Kalau di yang sini tinggal di finishing aja ya teman-teman, tinggal di lepo seperti itu ya. Oke, ini untuk bagian paling ujung ya teman-teman, Joteng Kulon. Nah dulu di sini itu ada jalan teman-teman, cuman sekarang sudah ditutup untuk umum. Dulu di sini, nah di ini sebelah situ. Oke, kalau untuk yang di sebelah sini sudah rampung ya, sudah selesai. Untuk rumputnya juga sudah tumbuh subur, ini sudah cukup bagus, baik, tinggal perawatannya saja ya. Pokoknya kalau kita lihat untuk saat ini kondisi yang di dalam benteng itu jadi kelihatan bersih gitu ya teman-teman. Jadi suasana atau nuansanya itu beda gitu ya dari sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya itu untuk di bagian yang ini ya, yang dibikin tembok ini dulu ya ada beberapa rumah atau bangunan yang menempel gitu ya, yang jadi untuk benteng atau temboknya sendiri tidak terlihat dari luar. Maka untuk mengembalikan ke ciri atau ke apa ya, bangunan yang tempo dulu yang yang apa ya istilah bacanya ya, yang mengembalikan seperti dulu seperti itu ya, itu ya hasilnya cukup memuaskan banget, cukup bagus ya. Nah pokoknya setelah adanya pembuatan atau revitalisasi untuk tembok atau bentengnya ini, sekarang jadi tambah bagus banget tuh. Nah tinggal ini teman-teman, pembenahan jalannya ini cukup apa ya, banyak yang rusak seperti itu ya, apalagi ini untuk saluran air ini yang acak-acakan ini, yang nggak tertata rapi. Ini kemungkinan besok juga bakal dibenerin ya. Nah di depan sana Pelengkung Gading teman-teman, yang untuk saat ini sudah tertutup, sudah ditutup, nggak bisa untuk lewat ya. Yang dulunya biasanya kalau kita dari Alkit atau alun-alun gitu itu bisa muter-muter, bisa lewat, sekarang sudah nggak bisa lagi. Nah ini Alkit ya, alias alun-alun itu. Nah,
nggak tahu nih, kayaknya belum tersentuh juga teman-teman, kondisinya masih sama. Waduh. Oke, kita terus ke timur ya. Nah, untuk area sini tinggal pengecatan gitu aja lah. Itu ya kan, nggak tahu ini untuk di area sini tuh kenapa ya. Ini nggak tahu ini akunya atau apanya nih. Kayaknya lama banget untuk area sini ya. Setahu saya cukup lama ini. Kalau saya perhatikan, saya lihat ya cukup lama. Masih sama sih kondisinya. Cuman untuk tinggal pengecatan saja sama apa? Penanaman pohon ya, penanaman rumput. Nah, terus di bagian sini juga masih ada yang belum ini dilepo ya. Nggak tahu kok di sini kok terkesan lama gitu ya. Bagi yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kita coba lurus saja. Oke, kalau untuk bagian sini ya itu tadi tinggal untuk pengecatan saja. Habis itu pembuangan tanah ini ya teman-teman. Ini mungkin bakalan dikasihkan di bagian barat tadi yang masih butuh uruk yang di bagian tengahnya. Gitu. Nah, ini tinggal ditata untuk rumputnya ya. Ini baru pengecatan tipis-tipis. Ya cukup baiklah, bagus. Lalu untuk yang ini joteng wetan ya, joteng wetan teman-teman, bagian sini tuh itu sudah ditutup ya, sudah digembok apa belum ya tuh? Oh sudah digembok. Itu yang kemarin saya sempat masuk ke dalam untuk melihat kondisi yang bagian tengahnya, ternyata sudah cukup bagus ya, cukup signifikan. Untuk yang daerah sini sudah jadi semua, sudah kelar. Pokoknya yang dari Wijilan ya, dari Wijilan Gudeg itu ke timur terus ke selatan ini sampai ke ujung sini itu sudah kelar semua teman-teman. Jadi yang masih proses pembuatan atau pembangunan tembok revitalisasi tersebut ya di bagian itu tadi, bagian sisi sebelah utara, sisi barat, sama sebelah selatan itu ya. Kalau untuk yang sisi utara, timur, ke selatan sudah semuanya sudah selesai, cukup bagus dan cukup signifikan sekali. Untuk di wilayah sini nerbangin drone boleh nggak teman-teman? Saya tuh mau nerbangin cuman ragu di sini ya, takut kalau melanggar gitu ya. Ya udah, jalur darat saja, nggak usah jalur udara gitu ya, seperti itu. Nah oke teman-teman, kiranya cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Jika ada notif video dari saya, gercep teman-teman langsung tonton. See you next time, bye bye.